Rapor bomber gacor yang dibawa STY ke Piala Asia U23, pelatih Brazil optimis Garuda Muda juara, menilik dua pemain keturunan anyar Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dukung Timnas U23, pelatih asal Brazil optimis Garuda juara. Timnas Indonesia berhasil menggoreskan tinta emas dengan prestasi mereka bisa lolos Piala Asia U23 untuk pertama kalinya, di mana kesempatan ini diperoleh setelah menjadi pemenang di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K beberapa waktu yang lalu. Piala Asia U23 Qatar 2024 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Hasil undian pun menempatkan Indonesia di Grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Meski sebagai anak baru, tak membuat Garuda Muda mengecilkan mimpinya. Bahkan bisa dibilang Indonesia menjadi debutan dengan target paling tinggi, yakni lolos Olimpiade dan bakal berusaha menembus semifinal Piala Asia U23, yang mana baru pertama kali diikuti. Tekad besar sang pendatang baru bisa dibilang tengil karena mengincar posisi dua besar di fase grup dan selanjutnya menargetkan kemenangan pada babak perempat final demi masuk semifinal. Guna mendapatkan tiket ke Olimpiade, Indonesia pun harus menempati posisi tiga besar. Jika kalah pada perebutan peringkat ketiga, maka akan menjalani laga play-off menghadapi kesebelasan asal Afrika. Tentu untuk mencapai target besar tersebut, Timnas Indonesia perlu bekerja keras. Dukungan pun terus mengalir dari seluruh lapisan. Kali ini dukungan dan optimisme disampaikan oleh pelatih Bali United asal Brazil, Stefano Cugura. Dukungan ini ia wujudkan dengan tak pernah menolak melepas pemainnya yang mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Teko juga mendoakan Timnas Indonesia U23 bisa menjadi juara Piala Asia U23 Qatar nanti. Tentu apa yang menjadi doa dan harapan Teko bisa kita aminkan bersama-sama untuk Garuda makin mendunia. Rapor bomber gacor yang dibawa STY ke Piala Asia U23. Pertama, Ramadan Sananta. Pemain berusia 21 tahun ini secara statistik merupakan penyerang paling subur yang dapat diandalkan Sintayong. Sejauh ini, Sananta sudah bermain dalam 24 pertandingan bersama Indonesia di sejumlah kelompok usia. Dalam 24 laga tersebut, ia mencatatkan 13 gol untuk Merah Putih. Penyerang Persis Solo ini memiliki modal apik sebagai pendulang gol utama Indonesia. Tak cuma itu, postur ideal untuk bertarung dengan pemain bertahan lawan. Ia juga memiliki insting gol di atas rata-rata. Di sisi lain, Ramadan Sananta memiliki pekerjaan rumah terkait kebugarannya. Untuk itu, seringkali bomber Persis Solo ini tidak dimainkan penuh selama 90 menit atau ia masuk sebagai pemain pengganti. Kedua, Rafael Strijk. Rafael Strijk menjadi nama kedua dalam daftar 3 penyerang yang dibawa Sintayong ke Piala Asia U23 2024 kali ini. Besar kemungkinan Strijk pada ajang ini akan dikembalikan ke posisi aslinya di sektor sayap. Sebagai sosok sayap, Strijk tak cuma memiliki kelincahan dan kecepatan. Ia juga punya kemampuan bagus dalam melepas umpan matang. Kemampuan ini berbuah 5 assist dalam 13 penampilan pemain 21 tahun tersebut bersama Merah Putih di semua level umur. Tak hanya piawai mengoyak pertahanan lawan dan menciptakan peluang, Strijk juga memiliki kemampuan memanfaatkan peluang yang didapatkannya. Sejauh ini pemain adu Den Haag tersebut telah mencetak 2 gol bagi Merah Putih. Ketiga, Hoki Caraka. Meski beberapa pihak tidak setuju pada nama Hoki Caraka dalam skuad Piala Asia U23 kali ini, namun kenyataannya Hoki menjadi pemain yang banyak dipercaya Sintayong belakangan ini. Namun memang, penampilan pemain PSS Sleman ini di lini serang Timnas Indonesia belum begitu moncer. Namun sejauh ini Hoki Caraka sudah bermain di berbagai level Timnas Indonesia sebanyak 25 kali. Dalam 25 laga tersebut ia mencetak selusin gol bagi Merah Putih. Di lain sisi, hadirnya Hoki Caraka dalam lini serang Garuda pun mendapatkan perhatian dari pemandu bakat asal Eropa Jack Kulik.
Dia mengulasnya melalui akun X atau Twitter pribadinya di @TalentScout. Deka menyebut pos nomor 9 Indonesia akan aman untuk beberapa tahun ke depan karena adanya Ramadan Sananta yang masih berusia 21 tahun, Hoki Caraka 19 tahun, dan Arkan Kakak 16 tahun. Menilik 2 pemain keturunan anyar Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengkonfirmasi segera memproses 2 pemain keturunan untuk diproses naturalisasi menjadi WNI. Namun saat ditanya apakah Calvin Verdong merupakan satu dari 2 pemain keturunan yang segera dinaturalisasi, Arya Sinulinga tidak mau menjawabnya. Ia tak mau menyebut nama jika sang pemain belum datang ke Indonesia. Meski belum dikonfirmasi Arya Sinulinga, besar kemungkinan satu nama diantaranya adalah Calvin Verdong. Masanya saat muncul di channel YouTube Yusa Nugraha, pemain 26 tahun ini mengaku sedang proses naturalisasi menjadi WNI. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga mengkonfirmasi Calvin Verdong sedang dalam proses naturalisasi. Lantas, siapa nama yang lain? Kemungkinan besar nama lainnya adalah penyerang FC Utrecht Ole Romedy. Dalam pengakuan penyerang 23 tahun ini, ia sudah berkomunikasi dengan Ketum PSSI Erick Thohir via online. Dalam obrolan itu, Ole Romedy mengaku diajak Erick Thohir untuk memperkuat Timnas Indonesia. Lantas, apakah respon dari Ole Romedy saat itu? Ia mengaku masih terlalu cepat untuk membela Timnas Indonesia. Namun berhubung skuad Garuda saat ini selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka ada potensi Ole Romedy bersedia untuk dinaturalisasi. Maka jika benar, Ole Romedy, Calvin Verdong pun diharapkan sudah tersedia pada bulan Juni nanti. Pasalnya pada bulan ini Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga genting, yakni menjalani laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni.